Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Rekan-rekan, teman-teman Handai Tolan dan seluruh yang telah menyaksikan video ini, marilah kita merenung, marilah kita berhikmat singkat dari kami. Kali ini akan kita bahas sedikit tentang sabar. Sabar biasanya dirangkaikan dengan atau digandengkan dengan rasa syukur. Sabar, syukur, lalu ikhlas, lalu ada lagi qanaah. Ya, sekarang kami akan bahas tentang sabar. Sebetulnya apa sih arti sabar itu? Nah, selama ini orang-orang mengartikan bahwa sabar itu tidak melakukan apa-apa. Ya, seperti misalnya kalau kita dipukul, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, tidak membalas dan tidak memberi umpatan atau ocehan kepada yang memukul, itu adalah sabar. Nah, atau mungkin begini, ketika seseorang itu tidak mendapatkan pekerjaan, ya, maka rela duduk dengan tenang, tidak pernah berusaha, kemudian dia mengatakan bahwa itu sabar. Atau yang sering dicontohkan oleh orang-orang adalah ketika kita ditampar pipi kita, maka dengan sabar kita memberikan pipi yang satunya. Jadi pipi kanan ditampar, kita berikan pipi yang kiri. Itulah sabar yang selama ini diartikan oleh orang-orang. Nah, sebetulnya sabar yang sesungguhnya, ya, adalah sabar untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nyanya di sini Allah. Jadi Allah sudah sering berfirman di Al-Qur'an itu innallaha ma'as-sabirin, ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian di surat Al-Asr itu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sabar di situ semuanya dalam ayat-ayat tadi, ketikan ayat-ayat tadi, sabar yang besar sebetulnya. Nah, saya mengartikan sabar yang besar itu sabar yang dalam arti mengendalikan, sabar mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah disebutkan oleh Allah, yang sudah dinaskan oleh Allah. Juga sabar untuk melakukan ibadah, melakukan perintah-perintah Allah, sholat, berpuasa kalau memang waktunya Ramadan, kemudian juga zakat kalau kita sudah memenuhi syarat untuk zakat, harta kita sudah mencapai nisab zakat, kita harus dan wajib itu untuk membayar zakatnya. Nah, itu adalah sabar yang sesungguhnya yang kita sebut atau saya kutip dari ayat ini. Misalnya yang paling sering dikutip adalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar yang dimaksud itu adalah sabar yang seperti saya sampaikan, ya. Jadi kalau kita meresapi contoh-contoh yang di depan yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya kalau kita dipukul, kita diem aja, itu sabar. Kalau kita dicaci maki, kita diem aja, itu sabar. Itu adalah sabar yang kecil. Jadi sabar yang bukan besar, tapi ada sabar yang kubro. Tadi yang sabar kecil itu sabar yang sugro. Jadi sabar yang besar itu adalah sabar yang tadi. Jadi mengendalikan diri untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah, kemudian mengendalikan diri untuk bisa tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ya sama sebetulnya dengan takwa, sama dengan bersyukur yang sudah saya sampaikan. Itulah arti sabar yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.